MTA TV, media syiar Islam. Bismillah Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana pernah disampaikan yang tidak enak tentang Ana. Sebagai seorang manusia pasti marah, tetapi Ana sudah menghilangkan rasa marah tersebut kepadanya. Tetapi rasanya sulit untuk mengawali pembicaraan bincang-bincang seperti itulah Ustadz, katakanlah kepada orang yang tadinya saya marah dengannya karena takut akan kesalahan itu kembali lagi. Apakah ada solusi yang baik dari Ustadz? Barakallahu fikum. Taib. Pertama, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, soal ini sepertinya hampir sama dengan soal yang pernah ditanyakan juga di studio kita. Namun intinya, ya telah datang hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana seseorang tidak boleh membekot dan menghajar saudaranya dari perkara-perkara keduniaan itu lebih dari 3 hari. Maka orang yang paling baik di antara mereka adalah orang yang baru memulai. Orang yang memulai itu orang yang paling baik. Nah, ketika kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ya, dan menjadi orang-orang yang berusaha untuk mengamalkan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka inilah kita tempuh. Ya, terkadang ego kita ya itu melebihi daripada apa yang kita ketahui. Wah, ini kalau saya ngomong duluan sama dia, nanti saya malah diinjak-injak sama dia. Atau dia akan menganggap saya yang salah, dia yang benar, kan begitu ya. Jadi itulah pikiran-pikiran negatif itu memang harus banyak dihilangkan dari pikiran kita supaya muncul energi yang positif. Apa energi yang positif dari Nabi kita? Ya seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, dan saya menyarankan ada satu buku yang bagus sekali, Qaidatus Sabar, kaidah bagaimana supaya kita bisa bersabar dari gunjingan, cacian, makian dari manusia, apa yang ditulis oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Namun perlu untuk kita ketahui semuanya, ya, zat yang paling agung, zat yang paling mulia, Allah Rabbul Alamin, yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan rezeki kepada manusia, itu nggak selamat dari namanya haters. Orang-orang Yahudi berkata, qalat yadullahi maghlulah, qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terikat, terbelenggu, Allah itu kikir, Allah itu pelit, kata mereka. Allah Rabbul Alamin, zat yang maha mulia, zat yang maha agung, zat yang maha rahmat, zat yang maha menyayangi hamba-hambanya. Tetapi tidak selamat Allah Rabbul Alamin dari mulut-mulut kotor. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa hidup beliau tidak selamat dari mulut-mulut kotor. Ya, begitu juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Utsman bin Affan bukan hanya dari mulut-mulut kotor yang keluar dari mulut-mulut orang-orang menghina Utsman bin Affan, tetapi mereka menumpahkan darah Utsman bin Affan sampai beliau wafat. Begitu juga Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia, yang tentunya kemuliaan kita nggak ada sehebat kemuliaan mereka. Tetapi bersama dengan itu dituduh tidak berhukum dengan Allah, dituduh sudah keluar dari Islam. Jadi bukan hanya sekedar wah kamu pelit, wah kamu suka marah-marah, wah kamu ini pokok dari kemuliaan yang dia miliki, agamanya. Di situ dilecehkan. Sampai kemudian mereka membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika kita memahami hal yang saya sebutkan tadi, orang-orang yang mulia, para nabi, para rasul, orang-orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak selamat dari tangan-tangan jelek dan tidak selamat dari mulut-mulut yang jelek. Saya sebagai orang yang banyak dosa, banyak berbuat kesalahan, banyak kekurangan, ketika ada orang yang mengatakan saya begini, wajar nggak kira-kira? Sangat wajar kan? Orang yang mencela Rasulullah sudah pasti dipastikan 1000% salah. Orang mencela Rasul. Orang yang mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian, dipastikan salah, nggak mungkin benar. Mereka mencela sahabat Nabi, bahkan membunuh sahabat Nabi. Tetapi orang yang mencela kita, mengoreksi kita, bisa kita pastikan nggak 100% benar? Nggak bisa kita pastikan 100% benar. Bisa saja 100% salah. Ya, bisa saja 50% salah, 50% benar. Maka hadapi saja hidup ini dengan pikiran-pikiran positif.